Maka kemudian kita berbicara tentang taubat saja, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu syarat yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Menyesali perbuatan atau menyesali dosa yang pernah kita kerjakan. Menyesali ini tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Ada permasalahan di dalam menyesali dosa. Bahwasanya ya seperti yang telah dijabarkan oleh Gus Baha di suatu tempat, saya lupa tempatnya di mana. Bahwasanya beliau mengatakan waswasun yadkhulu bainaka wa baina habibika yunsika al-tafal hasanah wa yudzakiruka af'alaka as-sayyi'ah wa yukallilu 'indaka dzatal yamin wa yukaththiru 'indaka dzatal shimal liya'dila bika an husnil dhanni billah ila su'idz dhanni billah. Ketika kita menyesali dosa, menyesali apapun perbuatan yang kita pernah lakukan kepada orang lain kemudian kita merasa salah, maka itu memang ada baiknya, tapi juga ada minusnya, ada negatifnya. Apa? Ketika kita selalu terpuruk dalam menyesali, maka kemudian syaitan masuk di dalam sadar kita, di dalam dada kita. Maka di dalam surat An-Nas dikatakan min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada gangguan dada, apapun yang terbisik dari syaitan di dalam dada kita. Maka kemudian waswas ini apa? Waswas ini adalah yadkhulu bainaka wa baina habibika. Yang dimana pinternya syaitan, itu dijelaskan dalam kitab Makaidus Syaitan. Bahwasanya pinternya syaitan, itu syaitan membuat kita selalu menyesali dosa. Sehingga kita tidak ingat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat, tadi kita sholat maghrib, tadi kita sholat isya, walaupun misal kita dosa kecil, maka ketika itu kita benar-benar ingat, ya Allah alhamdulillah, Allah masih jembar rahmati, Allah masih luas maghfirahi. Maka ketika sudah ingat rahmatnya Allah, maka kita begitu semangat untuk mengerjakan ibadah. Maka banyak orang yang menyesali dosa, kemudian dia tidak berani untuk ke masjid. Saya masih kotor, paling banyak anak-anak muda sekarang, ya, saya enggak pantas ke masjid, saya enggak pantas khutbah, saya enggak pantas ceramah, ya. Akhirnya mahasiswa-mahasiswi di kampus ini itu banyak yang malu untuk berdakwah. Di zaman modern ini, ya, kita sebagai umat anak muda, generasi yang akan datang, kita seharusnya benar-benar share kebaikan. Benar-benar membantu dakwah para ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa? Kalau misalkan alasannya itu saya masih kotor, saya masih buruk. Sekarang saya tanya siapa di sini yang paling bersih? Di dunia ini siapa yang bersih dari dosa? Tidak ada. Ya. Kita semuanya harus ingat bahwasanya banyak di media sosial sekarang yang bangga menunjukkan keburukannya. Bangga menunjukkan dosanya. Mereka menari-nari, berjoget-joget, ya, sad boy kayak gitu. Banyak sekali sekarang udah bangga masuk TV lagi. Maka kita yang kebaikan, yang benar-benar share kebaikan, kita harus bangga. Ya, urusan pamer itu urusan diri sendiri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika ada orang yang komentar buruk, ya sudah. Itu memang sudah akibat dari efek faktor kita untuk berdakwah. Ya, jadi anak muda di sini saya harap saya mengajak kepada mahasiswa-mahasiswi di sini, para asati, para asatidah, untuk benar-benar kita berdakwah, share kebaikan, ya. Barangkali ada orang yang membaca status kalian kemudian terketuk hatinya untuk menghadiri suatu majlis ilmu. Kemudian balik lagi pembahasan tentang waswas tadi. Pinternya syaitan itu apa? Wa yukaththiru 'indaka dzata shimal. Dia itu membuat seakan-akan kita tuh dosanya banyak sekali. Padahal itu tidak boleh. Ya, menurut di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan bahwasanya la ya'dhimu dzanbu 'indaka 'azamatan tasudduka an husnil dzanni billah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diperbolehkan untuk selalu merasa dosa itu sangat besar, tidak. Jangan. Kenapa? Karena bisa terhalang, bisa menghalangi kita untuk husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa menghalangi kita untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa fatal. Kita bisa tidak semangat untuk beribadah. Kita bisa bergugur, berjuta-juta kebaikan gugur karena merasa tidak pantas.
Sayyidina Umar bin Khattab ketika setelah beliau Islam, ya, beliau justru ketika setelah Islam malah beliau sebelum masuk Islam, ya, beliau ditakuti oleh semua orang mukmin karena beliau begitu gagahnya dan begitu beraninya. Tapi setelah beliau mu'alaf, masuk Islam, bertaubat, maka seharusnya, selayaknya seorang yang dimana dahulunya ditakuti orang mukmin, maka ketika dia masuk Islam, dia pun ditakuti oleh semua orang kafir. Jadi orang yang merasa dosanya besar ketika taubat, maka harusnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab, ya, meniru Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi jangan malah mundur, jangan malah di belakang. Memang ada porsinya sebenarnya di belakang. Oh, saya tawadhu, Ustaz, saya tawadhu, saya merendah, Ustaz. Merendah sampai rendah-rendahnya duduk di belakang pojok nggak kelihatan. Itu bukan merendah. Memang merendah ini bukan merendah diri. Sampai jalan nunduk-nunduk, saking nunduknya ketutuk. Maksudnya merendah itu hatinya yang merendah. Bahkan seorang ulama, ya, tawadhunya seorang ulama itu bukan duduk di belakang. Tawadhunya seorang ulama itu duduk di depan. Kenapa? Karena jika orang yang duduk di depan itu bukan ulama, maka seorang ulama itu bisa salah. Maka sejatinya seorang tawadhunya orang ulama, maka itu duduk di depan. Jadi tawadhu setiap orang itu porsinya beda-beda. Memang ada yang softnya paling belakang tapi dia soleh. Tapi kita juga jangan mengkiri bahasanya soft paling afdol itu soft pertama. Yang paling afdol lagi itu soft yang paling kanan. Nah, maka kalau guyonnya santri-santri itu, ya sudah, sekarang kalau kita sholat berjamaah, kita softnya kanan tok aja, kiri enggak usah diisi. Atau imamnya taruh pojok kiri, makmumnya kanan pol. Wah, ini namanya enggak jamaah. Jadi ada beberapa yang bisa memutuskan soft dalam berjamaah. Salah satunya misalkan anak kecil yang belum baligh, kemudian kita disandingkan dengan sholat di samping kita, maka itu bisa memutus sholat berjamaah. Ini begitu pentingnya fikih di dalam sholat berjamaah. Maka insya Allah nanti akan dikaji oleh para asatidz kita ketika di bulan Ramadan kita menghadiri suatu acara-acara apapun yang diselenggarakan di dalam masjid ini.